Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan dari Semarang, membawa bandeng tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Rusiani, SKep Nurse MKep. Saya merupakan salah satu dosen ilmu keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sapin Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keperawatan tentang Teori Kepemimpinan. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS yang berada di semester 6. Pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan juga di tingkat keluarga di puskesmas dan masyarakat sesuai standar nasional dan internasional. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah bidang pengajaran. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga capaian kompetensi mahasiswa, saya menerapkan sistem pengajaran berbasis metode DIE yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Pada aspek delivery, dalam hal ini saya menggunakan materi PowerPoint. Materi PowerPoint yang menarik, mengajak mereka untuk brainstorming dan refleksi tentang pengalaman pribadinya menjadi seorang pemimpin. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Manajemen Keperawatan. Dari CPL menurunkan 8 CPMK, yang kemudian dari CPMK menurunkan 55 sub CPMK. 55 sub CPMK ini akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan dalam tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk di UTS, ujian tengah semester, atau UAS, ujian akhir semester. Pada pembelajaran lulusan ini terdiri dari 4 aspek yang akan dinilai, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Di mana mencakup tentang sikap, ini ada 5 bagian, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternasionalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan juga kewirausahaan, serta menunjukkan sikap kritis yang membangun dan berkemajuan. Untuk aspek pengetahuan, mencakup menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam mengelola asuhan keperawatan pada klien di berbagai tatanan manajemen pelayanan kesehatan, menguasai pengetahuan dan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan juga kesehatan, menguasai prinsip K3, hak dan perlindungan kerja nurse. Untuk keterampilan umum mencakup tentang penyusunan laporan dan kertas kerja untuk menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesinya. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. Bekerja sama dengan profesi yang lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan di bidang profesinya. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. Untuk keterampilan khusus, mencakup mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam suatu unit ruang rawat di lingkungannya dan juga bertanggung jawab,
mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat profesi yang lain, dan juga serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat. Dari 8 CPMK, ini terdiri dari CPMK 1 sampai dengan 8, yaitu membedakan antara teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelola manajemen asuhan keperawatan. Kemudian CPMK yang kedua menyusun perencanaan manajemen keperawatan sesuai dengan unit rawat di tatanan penyusunan perencanaan dan juga standar akreditasi pelayanan. CPMK 3 menerapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. CPMK yang keempat merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Untuk CPMK kelima yaitu mengaplikasikan kegiatan manajer ruangan baik itu di ruang rawat maupun di ruang yang lain sesuai dengan fungsi pengarahan. Pada CPMK 6 menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan juga pelayanan keperawatan. CPMK 7 bermain peran dalam proses conference dan juga timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Dan CPMK yang ke-8 yaitu merencanakan penyesuaian dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat. Adapun bahan kajian di sini meliputi 4 bahan kajian tentang teori dan konsep kepemimpinan secara umum, teori dan konsep manajemen, kemudian konsep manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan juga standar akreditasi pelayanan. Kemudian konsep fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Kemudian konsep ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Selanjutnya konsep pengarahan dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada klien. Konsep pengendalian mutu asuhan pelayanan keperawatan, manajemen konflik, inovasi perubahan pada perawat dan juga pelayanan keperawatan ataupun asuhan keperawatan. Kemudian memainkan peran dalam proses konferen dan juga timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Konsep dan prinsip pasien safety serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir yaitu membedakan berbagai faktor risiko dari hajat K3 dalam setiap tahap pemberian asuhan keperawatan. Untuk mendukung pengajaran, di kelas ini saya menggunakan berbagai literatur dan juga referensi penunjang, yaitu dapat berupa jurnal, artikel, ataupun juga buku ajar. Dan salah satu buku ajar yang saya gunakan di dalam mata kuliah manajemen keperawatan adalah buku yang saya susun bersama teman-teman seminat manajemen keperawatan melalui AIPNI Regional 6 Jawa Tengah. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Aspek selanjutnya yaitu aspek interaction, yaitu interaksi pembelajaran. Pada interaksi pembelajaran ini yang terjadi antara mahasiswa dan juga dosen dapat dilakukan ketika pengajaran di kelas dan juga bisa dilakukan ketika praktikum di laboratorium. Interaksi ini tidak hanya terjadi antara dosen dan juga mahasiswa, tapi juga dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa, yaitu guna untuk menciptakan suasana pembelajaran kolaboratif dan juga kritis. Hal ini dapat terjadi melalui pembelajaran dengan metode SCL yang dapat berupa bekerja berkelompok, simulasi, role play, tutorial berdasarkan skenario kasus yang sudah ada di dalam modul mata kuliah manajemen keperawatan. Saya menggunakan platform Learning Management System untuk pengajaran yaitu elearning.usp.ac.id. Melalui e-learning ini, mahasiswa dapat mengisi daftar hadir, kemudian mengunduh materi perkuliahan, pengumpulan tugas, dan melakukan UTS juga UAS. Selanjutnya pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara objektif mencakup evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Di mana aspek asesmen ini merupakan aspek yang penting juga dalam proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu kuliah 75%, tutorial 75%, praktikum dan skill lab 100%. Komponen nilai akhir mata kuliah ini
terdiri dari beberapa komponen, yaitu 35% untuk hasil dari MCQ, 15% penugasan, 25% hasil tutorial, dan 25% hasil praktikum. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa nanti dapat mengetahui proses penilaiannya secara transparan dan juga objektif, dan semua ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem SIAKAD, yaitu sia.usp.ac.id. Demikian penjelasan terkait aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan juga assessment. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran melalui kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi ya setelah beberapa hari kita nggak jumpa dengan mata kuliah di manajemen keperawatan. Sebelumnya kita kemarin membahas tentang teori kepemimpinan, ya. Dan teori kepemimpinan kemarin masih ada yang ingat kita kemarin bahas apa aja? Oke. Apa, Dek? Kemarin itu membahas tentang recruitment theory, yaitu ada intelligence, confident, karismatik, sama sociability. Oke, ada 4 yang harus diingat di dalam teori the Greatman Theory ya. Kemudian ada teori apa lagi kemarin? Ada yang ingat? Oke, siapa? Mbak Akila ya? Mbak Anggi ya? Iya, Mbak Anggi. Apa Mbak Anggi? Ada teori perilaku, itu ada attitude dan sikap atasan yang mempengaruhi perilaku bawahan. Oke, Mbak Anggi menyampaikan ada perilaku teori atau teori perilaku ya, yang mana perilaku dari atasannya akan mempengaruhi perilaku dari bawahannya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman kita ini. Baik, di sini kita akan mengingat satu kata-kata yang cantik banget, bahwa setiap dari kalian itu katanya adalah seorang pemimpin. Gitu. Setuju nggak? Dan setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dipimpinnya. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah. Itu apa itu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, benar ya. Itu hadis yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang kita bahas hari ini. Itu kata-kata cantik yang ternyata secara teori juga kita akan pelajari. Kalau kemarin secara teorinya, nah sekarang tindak lanjutnya dari pertemuan yang sebelumnya adalah pembahasan tentang gaya kepemimpinan ya. Jangan lupa, karena materi kemarin sudah di-download ya, ini juga mungkin sudah baca-baca materinya di e-learning. Jangan lupa nanti absen juga untuk pertemuan ini. Gaya kepemimpinan di sini kita akan membahas dari beberapa pakar yang menyebutkan tentang gaya kepemimpinan itu. Banyak gaya, mungkin ya di dunia ini banyak sekali teori-teori yang menyebutkan gaya kepemimpinan itu ada A, B, C, D, E dan sebanyak mungkin. Tapi ternyata yang saya kutip di sini adalah teori berdasarkan teorinya Gillies tahun 1996, di mana ada 4 teori yang sudah disepakati yang familiar digunakan di dalam kepemimpinan, gitu ya. Apa saja dia? Di sana ada teori otokratis, demokratis, serta partisipatif dan laissez-faire. Ya, ada 4 macam gaya kepemimpinan. Oke, kita bahas one by one. Kita lihat nih di gambar, ada gambar seseorang megang apa itu? Toa ya, megang toa yang 3 orangnya duduk gitu ya, ada yang lemas. Menunjukkan happy? Tidak ya. Nah, ini menggambarkan bahwa teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan otokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang jarang disukai oleh timnya.
Kenapa? Karena secara pengertiannya katanya gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter. Jadi sesuai dengan yang diinginkan bosnya gitu. Pokoknya ini kata bosnya ya sudah, no debat gitu ya. Itu yang disampaikan. Jadi gambar ini sudah menggambarkan bahwa teori gaya kepemimpinan yang otokratik ini tidak disukai oleh timnya atau bawahannya. Selanjutnya di sini gaya kepemimpinan yang otokratik ini menggunakan perencanaannya, tujuan dan pembuat keputusan itu dilakukan secara sendiri oleh pemimpinnya. Jadi pemimpinan pokoknya all about tentang apapun lah itu ya, semuanya itu dipegang oleh si pemimpinnya. Kemudian di sini motivasi bawahannya yaitu bukan dengan reward tetapi dengan paksaan ya. Dan ini untuk mendapat suatu tujuan, untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara paksaan. Next kita bahas gaya kepemimpinan yang kedua yaitu demokratis. Tampaknya di gambar ya, terlihat berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Gimana gayanya mereka? Happy? Senang ya, happy ya. Mereka merasa senang gitu karena gaya kepemimpinan demokrasi ini atau demokratis ini gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap timnya. Kita ketika dihargai senang nggak? Senang. Menghargai orang lain juga senang. Makanya di gambar itu ditunjukkan kita happy gitu, saling menghargai itu happy. Dan itu gaya kepemimpinan demokratis. Nah, pemimpin di sini di gaya kepemimpinan demokratis ini mereka seorang pemimpin itu pasti mengenali karakteristik yang dimiliki oleh bawahannya. Seperti itu ya. Untuk mencapai tujuan di sini pemimpinnya lebih banyak menggali pendapat dan kemampuan bawahannya atau timnya dari kemampuan yang dimiliki oleh si pemimpin tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, gaya partisipatif. Di gambar itu terlihat satu orang yang bapak-bapak itu ya, itu sepertinya itu adalah pemimpinnya gitu ya, dia dilihatin ini gimana nih, seolah-olah sedang berdiskusi begitu. Nah, ternyata di sini secara definisinya gaya partisipatif ini adalah gaya gabungan dari kepemimpinan yang otokratik dan gaya kepemimpinan demokratis ya. Ini merupakan penggabungan dua gaya, yang pertama tadi sama yang kedua. Sehingga di dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini si pemimpin lebih memberikan kebebasan kepada timnya untuk memberikan kritikan, usul dan saran seperti itu. Kalau yang partisipatif ya, dengan mempertimbangkan masukan tersebut nanti si pemimpin itu akan mengambil keputusan yang final tentang apa yang harus diputuskan seperti itu. Jadi ada discuss dulu nih, pendapatmu gimana gitu. Kalau otokratik tadi kan nggak ada diskusi ya, semua perencanaan dan lain-lain itu dari pemimpin. Kalau yang demokratis tadi masih ada diskusi. Nah kalau ini nih udah ada diskusi, menerima kritikan dan saran masukan yang mengambil keputusan dari pemimpinnya. Oke, kita bahas ke selanjutnya. Gaya kepemimpinan yang terakhir ini ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Kita lihat. Gaya kepemimpinan ini katanya seorang pemimpin ini memiliki gaya kepemimpinan yang bebas bertindak. Dia memberikan perannya sebagai pemimpin itu kepada bawahannya. Seperti itu. Dengan cara memberikan bimbingannya itu secara minimum bahkan tidak sama sekali. Sehingga dalam mengambil keputusan benar-benar diberikan kepada bawahannya dan dia menjadi pemimpin yang lepas tanggung jawab gitu. Karena apa? Karena sudah diberikan sepenuhnya kepada timnya atau bawahannya. Kita lihat di sini ada dua teori yang menyebutkan, ada asumsi teori X dan teori Y. Pada teori X di sini nanti kita gabungkan dengan fenomena yang ada ya di kasus-kasus yang ada di rumah sakit misalnya di ruangan seperti itu.
Pada umumnya, anggota yang berteori X ini itu merasa keberatan dan malas. Oleh karena itu, perlu diberikan motivasi dan rangsangan dari luar. Itu dari seorang pemimpinnya. Tujuan kebanyakan dari anggota itu berlainan dengan tujuan dari organisasi. Gitu ya, organisasi menunjukkan, ayo dong pengen cepat selesai nih misalnya. Tapi sebisa mungkin si anggota ini, kalau ada yang ngerjakan, yang lain, ya sudah, biarkan saja. Kita tidak perlu mengerjakan. Karena di sana si teori X ini cenderung menghindari pekerjaan hanya dapat dirangsang oleh rangsangan ekonomi. Jadi kalau misalnya nanti ada gajinya gitu ya, dia akan mau bekerja seperti itu. Termotivasi hanya oleh materi, oleh uang, money gitu ya. Gitu. Pada umumnya ini juga terjadi di masyarakat semuanya gitu. Setuju enggak? Setuju. Banyak ya orang yang menghindari bekerja tapi pengen uangnya gitu. Untuk teori X ini tadi, jadi pada umumnya mereka menerima pekerjaan itu jika ada motivasi uang, money gitu ya. Sementara dari teori Y ini, mereka itu akan melakukan pekerjaan dengan penuh sukarela, suka hati dan tanggung jawab. Karena apa? Karena pada umumnya mereka itu menyenangi pekerjaan yang dia miliki. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan yang kita senangi, happy kan ya, walaupun berlama-lama gitu, karena itu passion kita, itu karena kita menyukai pekerjaan itu, maka tidak perlu disuruh, ayo dong kamu ngerjakan ini, enggak perlu begitu, tapi sudah kesadaran diri kita mau mengerjakan. Betul? Iya, begitu ya. Nah, di sini dari teori X dan teori Y, menurut kalian di dunia ini paling banyak teori X atau teori Y karakter orangnya? Teori X ya. Banyak banget orang yang memiliki teori X ini. Pokoknya money gitu, baru mau kerja. Nah, kita lihat di sini, kalau kita sebagai seorang pemimpin, ini calon pemimpin ini, kalau kita memiliki kasus yang tadi, si teori X dan si Y itu, tindakan apa yang harus kita lakukan? Maka tindakan yang kita lakukan pada si teori X itu adalah mengarahkan yang dilakukan kepada si X tadi itu dengan cara yang ketat, yang keras. Maka teori X ini harus diberi gaya kepemimpinan otokratik atau otoriter ya. Kemudian kalau kita menjumpai orang yang berteori Y, yang kayak tadi dia sukarela, baik hati gitu ya, nggak perlu disuruh-suruh, udah sadar diri, ini pekerjaan saya mengerjakan, nggak perlu disuruh-suruh, udah selesai gitu ya, selesaikan sendiri tanpa ada embel-embel motivasi apapun, dia udah mau melakukan. Maka yang harus dilakukan, gaya kepemimpinan pada teori ini gaya kepemimpinan apa? Laissez-faire sama demokratis. Ya, ini cocok karena di sini kita pemimpin itu kita bersifat luas gitu ya, longgar, nggak harus merintah ini itu, dia udah jalan sendiri. Begitu teman-teman, sebelum saya tutup saya berikan pertanyaan nih, kita simak siapa yang fokus tadi memperhatikan, memahami atau tidak. Saya beri contoh, silahkan dijawab cepet-cepetan, nanti yang cepat saya kasih nilai bagus nanti. Ketika kalian ada di ruangan, kalian adalah perawat UGD, kalian adalah yang menerima pasien datang. Kemudian pasiennya ini kritis, dia butuh tindakan yang cepat. Dan hanya kalian yang tahu kondisi si pasien. Maka gaya kepemimpinan apa yang tepat diberikan pada pasien ini? Angkatan. Iya, benar semua ya. Demokratis bisa? Kenapa? Karena apa? Zahira. Karena kita aja itu loh yang tahu, jadi yang lainnya itu nggak bisa kan hanya kita saja. Jadi kita ya yang akan mengambil itu tindakannya. tindakan demokratisnya itu. Jadi demokratis sama diri kita sendiri. Iya, kalau demokratis sama diri kita sendiri oke. Gaya kepemimpinan yang tepat untuk diambil di sana adalah ini
autokratis atau otoriter. Jadi nggak ada toleransi, kita nggak perlu diskusi dengan orang lain gitu. Maksudnya di sini adalah seperti itu. Jadi kita harus secepat mungkin ambil keputusan ini, karena kalau lambat nyawa pasien taruhannya. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman, ini menunjukkan kalian juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jawabannya Zahira bukan salah, tapi mungkin kurang tepat karena Zahira tadi berdiskusi atau demokratis kepada dirinya sendiri gitu. Jadi jawabannya benar. Oh, gitu ya. Jadi yang saya maksud nggak berdiskusi itu nggak berdiskusi dulu. Ini ada pasien nih, debat dulu nih sama teman-temannya, gimana dong, nggak seperti itu. Tapi karena dia kritis, jadi harus ambil tindakan cepat. Karena kondisinya yang tahu cuman kita tindak secepatnya, begitu. Satu lagi, ketika kita memiliki dua karyawan nih, yang satu tadi, yang kedua adalah dia tuh nggak disuruh-suruh, nggak perlu diberikan motivasi apapun, tapi dia mau mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan penuh tanggung jawab. Berarti gaya kepemimpinan apa yang tepat? Apa gaya kepemimpinan? Laissez-faire ya, karena dia nggak perlu disuruh langsung mau gitu ya. Bisa nggak demokratis? Karena Dapa bilang demokratis nih katanya. Bisa ya demokratis, karena bisa ajak diskusi. Kamu beneran mau nih misalnya begitu ya. Jadi bergening dulu gitu. Kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa misalnya. Lah ini udah saya kerjakan kok. Oke, berarti seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Dapa. Oke, terus berproses teman-teman, karena orang sukses orang yang terus berproses, bukan orang yang penuh protes. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.